Obat Video, inspirasi belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya, Mentor Prima, kali ini kita akan membahas terkait identifikasi obat golongan barbiturat. Oke, let's get started. Nah, student, seperti biasa ya, kita akan membahas terlebih dahulu outline untuk materi kita pada kali ini. Mulai dari definisi, mekanisme, penggolongan, dan juga identifikasi. Nah, identifikasinya apa aja? Ada uji Zwicker, reaksi Pari, reaksi Bucci-Pertia, dan kristalisasi aseton air. Tanpa panjang lebar, kita bahas satu persatu yuk. Oke, yang pertama ya students, kita kenalan dulu nih dengan yang namanya senyawa barbiturat. Nah, senyawa barbiturat itu merupakan derivat asam barbiturat yang memiliki efek depresi SSP, yaitu sedatif hipnotik. Nah, barbiturat itu banyak banget digunakan sebelum ditemukan obat turunan benzodiazepin. Asam barbiturat itu sebetulnya tidak menyebabkan efek sedatif hipnotik, students. Efek tersebut muncul apabila pada posisi 5 terdapat gugus alkil atau aril. Nah, students bisa dilihat di sini ya. Berikut merupakan beberapa contoh senyawa barbiturat beserta struktur kimianya. Ada fenobarbital, pentobarbital, dan juga tiopental. Nah, student bisa dilihat di sini perbedaan struktur antara ketiga senyawa tersebut. Oke, kita belajar sedikit ya terkait mekanismenya. Nah, senyawa barbiturat itu dapat mengikat dan mengaktifkan reseptor GABA-A nih student, sehingga dapat meniru penghambatan fungsi GABA yang mengakibatkan depresi sistem syaraf pusat atau SSP. Nah, GABA sendiri itu merupakan saluran klorida yang memiliki 5 sel di gerbangnya. Ketika barbiturat mengikat GABA, maka terjadilah pembukaan saluran yang berkepanjangan sehingga ion klorida akan masuk ke dalam sel di otak secara terus-menerus dan mengakibatkan peningkatan muatan negatif dan mengubah tegangan di sel-sel otak. Nah, perubahan tegangan ini akan membuat sel-sel otak resisten terhadap impuls syaraf dan bisa mengakibatkan depresi sistem syaraf pusat. Nah, student, senyawa barbiturat itu memiliki sifat fisika kimia sebagai berikut ini nih, bisa sambil dilihat ya. Yang pertama, merupakan asam berbasa satu yang sangat lemah. Nah, asam barbiturat dapat berbentuk keto ataupun enol. Yang kedua, asam barbiturat sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam ether, kloroform, dan juga etil asetat. Yang ketiga, mudah mengadakan sublimasi. Nah, hasil sublimasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi barbiturat, terutama jika sublimasi dalam keadaan vakum. Yang terakhir, yang keempat, yaitu memiliki titik lebur yang tajam. Tetapi titik lebur ini sulit digunakan untuk identifikasi. Karena apa nih students? Karena titik lebur tiap zat itu berdekatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas ya students berdasarkan durasi kerja atau lama obat menghasilkan efek terapi. Senyawa barbiturat itu digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama durasi panjang. Nah, sesuai namanya ya students, durasi panjang berarti efeknya itu lebih atau sama dengan 6 jam. Contohnya yaitu ada fenobarbital dan mevobarbital. Kemudian yang durasi sedang yaitu dalam jangka waktu 3 sampai 6 jam. Contohnya ada amobarbital dan butabarbital. Namanya unik banget ya, students. Nah, yang ketiga, durasi pendek. Sesuai dengan namanya nih, karena pendek berarti jangkanya yaitu antara setengah sampai 3 jam. Contohnya ada pentobarbital dan secobarbital. Yang terakhir, yang keempat, yaitu durasi sangat pendek. Karena sangat pendek berarti dia hanya kurang dari setengah jam aja nih. Wah, singkat banget ya students. Contohnya yaitu tiopental. Oke students, kita masuk ya ke beberapa metode untuk identifikasi senyawa barbiturat, yaitu ada uji Compagnie-Zwicker, yang kedua ada reaksi Pari,